Joshua, kurang semangat. Kurang semangat ya. 1, 2, 3, siap! Apa kabar semuanya? Luar biasa pastinya ya. Luar biasa Bang. Kita masih bisa bertemu kembali untuk memuji Tuhan Bang. Tuhan. Iya. Hari ini hari apa Bang? Hari apa ya Bang Joshua? Pastinya hari Tuhan lah Bang. Ya, hari Tuhan ya Bang ya. Iya. Tanggal berapa ini Bang? Tanggal 14 Maret. 14 Maret. Hari Minggu. Berarti hari ini harinya Tuhan. Iya. Tanya dulu Bang, mana tahu pagi-pagi belum berdoa. Oh iya. Yuk, semua Abang mau semua semangat. Oke, ambil sikap berdoa. Kita mau saat teduh dulu. Saat teduhnya dimulai. Saat teduh selesai. Ya. Abang mau semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan dengan lagu apa Bang Diki? Hari ini hari Minggu Iya. kita sekolah minggu. Yuk, mari kita nyanyikan. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Marilah kita bangkit berdiri di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem
dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih sayang, hati kami penuh pujian, jiwa kami bersorak-sorai datang ke hadapan-Mu yang kudus. Kasih-Mu sungguh besar yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kami melalui penderitaan Yesus Kristus. Kami berbakti kepadamu di rumah-Mu yang kudus, selaku umat yang telah Engkau meteraikan dalam darah Yesus. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, sehingga sekalipun cobaan datang menghadang, kami tetap siap dan kuat melakukan tanggung jawab dalam sukacita berkat bimbingan Roh Kudus, karena anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, telah menjanjikannya kepada orang percaya. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kita akan membaca titah yang ke-8. Pastinya adik-adik tahu dong titah ke-8 ya kan Bang Joshua? Tahu Bang. Apa itu Bang? Titah ke-8? Oh, nanti aja. Nanti aja lah Bang. Iya, nanti aja. Oke, sebelum kita membaca titah yang ke-8, kita bernyanyi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tahu kan lagunya? El Shaddai. Yuk kita bernyanyi ya. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Iya, puji Tuhan, kita sudah bernyanyi dan berdoa. Kita mau sekarang membaca titah. Titah ke-8. Siapa yang tahu atau Taurat ke-8? Taurat ke-8, jangan mencuri. Sekali lagi kita sama-sama. Taurat ke-8, jangan mencuri. Amin. Sebelum kita membaca hafalan, terlebih dahulu kita siapkan dulu Alkitabnya ya kan Bang ya? Iyalah Bang Joshua. Iya, kita mau membaca hafalan tapi kita nyanyi dulu dengan lagu apa Bang Diki? Ku nyanyi haleluya. Kita nyanyikan. Kami datang menyembah-Mu malam hari ini Tuhan, sebab Engkau layak disembah, Engkau layak Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang
Adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan yang tertulis di dalam Amsal 12 ayat 17. Nah, abang bacakan yang pertama, nanti yang kedua adik-adik kita membacanya secara bersama-sama kembali. Kita bacanya 2 kali supaya adik-adik dapat melihat isi Alkitab Amsal 12 ayat 17. Baik, kita bacanya dari abang duluan, nanti adik-adik membacanya yang kedua kali, kita bersama-sama. 2, 2, 3 ya. Amsal 12 ayat 17. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Kita ulangi sekali lagi. Amsal 12 ayat 17. 2, 2, 3 ya. Siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Nah, ayat hafalannya dihafal ya adik-adik supaya berbuah di dalam Tuhan. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami puji Engkau Tuhan karena kasih setia-Mu kepada kami yang selalu menemani dan membimbing kami di dalam setiap kehidupan kami. Allah Bapa kami yang di surga, hari ini kami ibadah sekolah minggu Tuhan. Engkau lah yang memberkati kami, Engkau lah yang membuka pintu hati adik-adik kami sekolah minggu semua dengan remaja Tuhan, supaya mereka bisa mendengarkan firman-Mu, menjadi pedoman bagi mereka untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, sebentar lagi juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Leli. Engkau berkati juga Tuhan yang memberikan firman-Mu, begitu juga adik-adik kami dan remaja sekolah minggu semuanya, supaya mereka juga bisa menerima firman-Mu itu menjadi bekal bagi mereka untuk menjalani hidup mereka sepanjang hari. Tuhan Bapa di surga, secara khusus juga Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik remaja kami yang akan angkat CD atau malua Tuhan, yang bersaksi tentang Engkau Tuhan pada hari Minggu 21 Maret 2021. Biarlah adik-adik remaja kami bisa menjadi saksi-saksi bahwa Engkaulah Tuhan yang kami sembah, yang selalu mengasihi kami dan menjadi juru selamat dalam kehidupan kami semuanya. Secara khusus juga Tuhan, kami doakan juga hamba-Mu sama Sodi Seragi yang dalam keadaan sakit. Engkau jamah tubuhnya Tuhan, agar dia cepat sembuh, dan urapi dokter dan obat yang dimakannya Tuhan, supaya mereka juga bisa bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Bapa di surga, Engkau berkati juga ibadah kami ini dari awal hingga akhir Tuhan. Juga Engkau berkati juga Tuhan para orang tua, adik-adik kami semua sekolah minggu dan remaja Tuhan, supaya mereka juga bisa membimbing anak-anak kami, anak-anaknya, dan membimbing keluarga mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat yang Kau berikan kepada kami satu persatu. Terpuji termulia Engkau Bapa. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Deborah. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Dari lagu Mengikuti Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar,
mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tetap sehat dan luar biasa ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, dan siapkan Alkitab. Sudah ready ya? Sudahkah? Oke, luar biasa. Oke, mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang indah ini. Tuhan Yesus masih menemani kami, masih memberikan kami kesehatan, napas kehidupan, dan berkat yang luar biasa untuk kami. Saat ini Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ajari kami, pimpin kami, berikan kami Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, agar kami mengerti firman yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Terima kasih Tuhan, urapi juga kakak guru sekolah minggu kami, supaya apa yang dia sampaikan itu datangnya daripada Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Nah, mari kita buka Alkitab kita yuk. Dari Matius. Ada yang sudah dapat Matius? Matius perjanjian lama atau baru? Iya, bagus sekali. Ada yang jawab perjanjian baru. Berarti adik-adik sekolah minggu, meskipun ibadahnya online, tetap tahu ayat-ayat Alkitab. Oke. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Sudah dapat? Oke, Matius 26 ayat 57 sampai 68. Kakak baca dari sini, adik-adik ikut dari dalam hati di sana ya, di rumah masing-masing ya. Oke. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa
dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia telah menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Wow, seru ya ceritanya. Masih ingat cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Leli? Ada yang ingat, luar biasa, puji Tuhan. Nah, cerita minggu yang lalu Yesus ditangkap, ya kan? Yesus ditangkap, selesai dia berdoa. Nah, kali ini adalah lanjutannya. Ini cerita bersambung ini. Kalau cerita kemarin Yesus ditangkap, ini sambungannya. Kalau kayak sinetron sambung, ya kan? Nah, sambungan kali ini Yesus setelah ditangkap, dia dibawa ke Kayafas, imam besar. Katakan, lihat ayat 57. Sudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ternyata mereka membawa Yesus tadi ditangkap, mereka udah siapkan orang-orang saksi-saksi palsu. Untuk ngapain? Supaya Yesus itu bisa dihukum mati. Ih, jahat kali ya. Oke, terus lihat ayat 58. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh. Petrus ikut-ikut ya, sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal. Lanjutannya ayat 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Ngeri ya. Apakah Yesus punya salah nggak ya? Enggak. Tapi mereka mencari kesaksian palsu. Kalau palsu berarti tidak benar, tidak yang sungguh-sungguh, tapi kebohongan, ya kan? Terus ayat 60. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Namanya palsu, tidak punya bukti-bukti kan? Nah, ternyata para tadi para kepala-kepala imam-imam kepala tadi yang sudah jadi memberi kesaksian palsu tidak menemukan kesalahan Yesus. Karena memang Yesus tidak bersalah. Lalu katanya apa? Tampillah 2 orang. Wah, ini udah senjata pamungkas ini supaya Yesusnya dihukum mati. Katanya gini, ayat 61. Orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Itu memang pernah Yesus katakan, ya kan? Jadi mereka jadikan itu senjata untuk bisa membuat Yesus dihukum mati. Lalu katanya lagi, "Tidakkah engkau memberi jawab?" Kenapa tidak gitu? Karena Yesusnya hanya diam. Orang mendudukan yang palsu, dia diam saja. Dia nggak mau lawan, dia nggak mau terpancing emosi. Dia tenang. Kenapa? Karena dari awal dia sudah tahu bahwa dia akan menerima penderitaan ini. Kenapa dia diam saja? Karena dia sudah tahu bahwa Allah akan menemani dia. Dan yang paling utama, kekuatannya itu adalah doa. Karena dia sudah berdoa, jadi hatinya tenang menghadapi tuduhan-tuduhan itu. Dia tetap tenang, dia tetap diam. Next. Kemudian ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam, ya kan? Lalu imam besar itu berkata kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias?" Kakak mau tanya, Yesus itu Mesias nggak? Mesias. Kalau tadi dia dituduh yang tidak benar, dia diam saja. Diam saja, karena itu tidak benar. Tapi begitu mereka bertanya, "Apakah engkau Mesias?" Katanya gitu. Apa kata Yesus? Jawab nggak Yesus? Lihat ayat 64. "Engkau telah mengatakannya." Yesus menjawab, "Kau yang bilang aku Mesias." Dan yang betul dia adalah Mesias. Yesus menjawab. Artinya apa? Ketika hal itu tidak benar, kita diam saja, tidak usah komentar, tidak usah terpancing emosi. Yakinlah, kebenaran itu akan muncul. Yesus sendiri yang adalah Tuhan, dia diam saja. Tapi ketika ditanya, "Apakah engkau Mesias?" Dia menyatakan yang benar, bahwa memang dia adalah Mesias. Oke? Sampai akhirnya masih di ayat 64, "Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Nah,
ketika Yesus menjelaskan itu, imam besar mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia telah menghujat Allah. Untuk apa kita cari saksi lagi? Sekarang kamu telah dengar hujatnya. Dan ternyata itu adalah bagian dari saksi dusta. Lalu mereka rame-rame bilang, ia harus dihukum mati, katanya begitu kan. Lalu mereka meludahi muka siapa? Muka Yesus dan meninjunya. Baru orang lain mukul-mukul dia. Lalu mereka berkatakan, coba katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Nah, mari kita bertanya, kenapa ya Yesus hanya diam saja ketika dia ditanyain, ketika dia dituduhkan yang tidak benar, bahkan ketika dia ditinju, diludahi, dia diam saja. Kenapa? Ada beberapa jawabannya. Yang pertama, karena pertanyaan mereka tidak layak untuk dijawab. Pertanyaan para imam besar, para saksi-saksi palsu tidak layak untuk dijawab, gak perlu dijawab, ya kan? Yang kedua, karena Yesus tahu ini saatnya dia akan mati. Mati untuk ngapain? Untuk menebus dosa-dosa manusia, termasuk dosa kakak, dosa adik-adik, semua dosa orang-orang yang percaya. Kemudian yang ketiga, kenapa Yesus diam saja? Karena Yesus diam untuk menggenapi nubuat yang ada di Yesaya 53 ayat 7. Mari kita buka sama-sama. Yesaya 53 ayat 7. Oke, dapat ya? Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Jadi sebenarnya ribuan tahun sebelum kejadian ini sudah dinubuatkan bahwa Yesus, Mesias itu akan diam ketika dia disiksa, dia dituduhkan yang tidak benar. Nah, apa yang mau kita pelajari pada hari ini? Hari ini temanya adalah bersikap dan berkata benar. Dari kisah Yesus di hadapan mahkamah agama. Apa yang mau diajarkan pada hari ini? Bahwa mari kita bersikap dan berkata benar. Cukuplah kita berkata-kata kata-kata yang benar. Jangan tambah-tambahi. Ketika orang menuduhkan yang tidak benar, kita cukup diam saja. Tidak usah terpancing emosi. Kalau terpancing emosi malah kita jadi berdosa. Jadi mari kita tetap tenang. Kalau berkata-katalah yang benar. Apa beda benar dan kebenaran dan kebaikan, ya kan? Kalau kebaikan bisa aja kebohongan, ada bohongnya. Makanya ada istilah berbohong untuk kebaikan. Gak ada itu sebenarnya. Tapi kalau kebenaran, dia akan mengatakan yang benar, sekalipun itu menyakitkan. Ada sebuah cerita seperti ini. Pernah dengar cerita Pinocchio? Iya. Pinocchio itu boneka kayu ya, yang akhirnya jadi manusia karena si Gepetto pengen sekali punya anak. Ingat apa kisah dari si Pinocchio? Setiap dia berbohong, hidungnya panjang. Kemudian kalau dia jujur, hidungnya kembali pendek atau normal. Nah, kita hidungnya nggak seperti itu. Tapi Allah melihat isi hati kita. Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah melihat apa yang kita pikirkan. Jadi, karena Allah bisa melihat keseluruhan itu, nggak perlu sampai hidung kita panjang pendek, ya kan? Mari kita berkata yang benar. Mari kita bersikap yang benar, karena Allah ada di mana-mana, ya kan? Di bawah kolong ada, di atas gunung ada, di jurang pun ada, dimanapun ada. Allah ada di mana-mana. Oke, mari kita ikuti teladan Yesus untuk bersikap dan berkata benar dimanapun kita berada. Dan jangan mau terpancing orang-orang yang mau mancing kita berbuat dosa. Oke, siap untuk melaksanakan firman Tuhan? Siap dong. Oke, kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami belajar akan teladan Yesus yang tetap setia dan tetap bersikap berkata yang benar, sekalipun dia dituduhkan banyak hal yang tidak benar. Tuhan Yesus ajari kami untuk mengikut teladan Yesus itu. Ketika pun kami dituduhkan yang tidak benar, ketika kami diajak untuk berbohong, kami berani berkata tidak, tapi kami berani mengatakan yang benar, sekalipun itu mungkin menyakitkan ya Tuhan. Tolong kami Tuhan di masa pertumbuhan kami, di masa anak-anak, di masa remaja, bahkan kami juga guru-guru, juga orang tua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ajar kami mengikuti teladan Yesus sampai Tuhan memanggil kami.
Kami percaya Tuhan ketika firman ini selesai kami dengarkan, kami percaya karya Tuhan tidak selesai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana mendengarkan firman Tuhannya? Luar Ada yang- biasa bang. Luar biasa ya? Iya luar biasa. Pasti ada yang tidur, Bang. Enggak lah bang. Enggak ya? Oke, puji Tuhan. Tapi jangan bohong ya di hadapan Tuhan kalau misalnya adik-adik tadi tidur, minta maaf sama Tuhan karena adik-adik tadi tidur pada saat mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya angkat dong persembahannya. Persembahannya mana, Bang? Oh iya. Oh iya, persembahannya. Kita ucapkan hubere doon, hubani harajawan nebata. Masih ingat? Masih bang. Bahasa ya? Simalungun bang. Simalungun Indonesia Inggris. Iya oke. Dalam bahasa Inggris. Ya terlebih dahulu bang kita bahasa Inggris dulu bang. Karena Iya. kita ada 3 bahasa bang. Bahasa apa aja bang? Indonesia, Inggris dan Simalungun. Tapi yang utamanya bahasa Simalungun Simalungun. harus tahu bang. Iya. Tapi Karena- kita bahasa Inggris dulu ya bang ya. Oke, Bang Yuk Joshua. sama-sama kita bacakan. 2 2 3 ya. I give in to my Lord. Bahasa Indonesianya bang. Oke, 2 2 3 ya. Ku berikan kepada kerajaan Allah. Bahasa Simalungunnya lo, Bang Joshua. Harus tahu ya bang ya. Iya, harus tahu dong. 2 2 3 ya. Hubereon, hubani, harajaon, nebata. Puji Tuhan. Puji Berarti Tuhan. adik-adiknya masih ingat, Bang. Iya. Bang. Sambil mengumpulkan persembahan kita Kita bernyanyi lagu apa bang? Galangan. Yuk kita kumpulkan persembahannya. Roh kita sonari, pulau bedi Tuhan Pak. Laho menggalang, galangan malasu. Biar ondos kon hambani palas minggu. Martari makasih pulau bedi. Hai pasu-pasu, kue tumang dijaloni tak ale. Tong pingat mahita dan panadong bata Rosi goluta pasu-pasu ni Tuhan ay hidup ni uli domano busita ay hayu parsilang nagabe galangan say dingat mahita bali tolong ni Tuhanin ale Pasahap na pantun indo na gabi kalangan ka Palaho na kalupso na'y pangabag si Pujian Olum na ondos indo galangan na mahal ka Diar mamo ang hitain bay Tuhan na'y bakata On ma galangan na Ondos na tahamu Rapapa kon tulong nami Ondos na tahamu Roh kita sonari, pulau bedi Tuhan ta Laho menggalang, galangan malasu Biar ondos kon hambani palas minggu Martari makasih pulau bedi Hai pasu-pasu ni, kue
mahita Palipunong ni Tuhanin alin Pasahan na pantun Indo na gabi karangan ta Palaho na talukso ay pangabag si Pinjiya Oluh na ondos Indo galangan na mahal ta Leal mabuan kita imbay Tuhan ay bakata Ohon magalangan nabi Ondos mabahamu Apa kon guluh nabi Ondos mabahamu Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami ini di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus menderita sengsara untuk menebus kami orang berdosa, agar kami memperoleh hidup yang kekal. Kuatkanlah hati kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami tetap berpegang kepada pengharapan akan hidup yang kekal sesuai janji-Mu. Teguhkanlah iman kami dalam menanggung segala resiko demi nama-Mu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasadaur nami, Aset orang ganuk, Seng boy dahan konami, Salakana torsa, Dok ama sama nami, Torang age huja. Amin. Marilah kita pulang dengan damai sejahtera dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, sampai ketemu lagi. Adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan. Nah, untuk teknisnya, adik-adik boleh mengumpulkan persembahan ada 3 versi. Yang pertama adalah boleh adik-adik kirimkan persembahan melalui OVO, Bank BNI maupun Bank BRI atas nama Kak Dharma Sinaga. Nanti nomor rekening OVO, Bank BNI dan juga Bank BRI dikirim melalui grup Sekolah Minggu GKPS kilometer 7. Dan ingatkan orang tuanya ya untuk mengumpulkan persembahannya. Dan jangan lupa untuk mengisi absensinya. Apabila tidak mengerti, bisa mengasih info kepada guru sekolah minggunya untuk didata absensinya yang sudah beribadah.
So, untuk itu adik-adik jangan lupa di minggu depan masih ada ibadah sekolah minggu. Tetap setia di dalam Tuhan. Jangan lupa membawa Alkitabnya pada saat ibadah di minggu depan. Dan tetap jaga Kesehatan. karena kesehatan itu penting. Penting kali, Bang. Oke. Demikian. Shalom. Shalom.